diputarbalikan kemarin di media Indonesia bahwa Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela istri saya jadi tersangka. Ya, saya paham bagaimana saya jadi tersangka. 2017 sudah digelar perkara terhadap bukti kepemilikan saya, tidak pernah menyatakan satu pun punya saya palsu. Di Menko Polhukam sudah digelar perkara, Menteri Dalam Negeri sudah gelar perkara, di Menpan pun sudah digelar perkara. Tidak ada satu pun menyatakan mereka itu bahwa bukti saya palsu. Tapi begitu yang dikatakan tadi, monyet disuruh lapor, dia pakai bukti cuman kertas kacang, bekas juga, saya langsung jadi tersangka. Pilihannya satu, lu nyerah atau penjara, kan itu saja. Itu betul. Jadi oleh sebab itu saran kita cuma satu, bahwa tugas dan wewenang kepolisian RI harus kita rekonstruksi ulang. Kenapa? Undang-undang penyidikan yang dulu sudah dibuat itu harus disahkan DPR. Kalau tidak, DPR adalah bagian pengkhianat negara ini. Kenapa? Karena penyidik itu seolah-olah kayak malaikat. Kekuasaannya sudah luar biasa. Kita punya cuman untuk melawan Prapit, diarahkan Prapit, begitu Prapit kita kalah, sudah selesai, tenggelam kita seumur hidup. Nah, ini tidak boleh. Oleh sebab itu kami menyarankan khususnya kepolisian RI, kan sudah terbukti semua rekayasa Sambo, rekayasa ini juga rekayasa, semua rekayasa, dan itu dipertontonkan secara vulgar di Republik ini. Tapi semua diam, DPR diam, semua diam. Kenapa? Karena memang mereka moralnya udah rusak. Kenapa? Karena makan uang semua. Itu yang terjadi. Jadi saya setuju tadi kita masuk kekuasaan, kita bersatu menyuarakannya, begitu jadi ke Alvin. Jadi apa yang dikatakan ke Pak Haji tadi, ya itu fakta yang ada sekarang gitu. Kalau kita sebut nih si A gitu ya, besok itu anjing-anjingnya itu lapor semua itu. Nah, datang pula si anjing-anjing ini, ya tangkapinya kita gitu loh. Nah, jadi gini, itulah yang terjadi di Republik ini. Oleh sebab itu dari FKNPI, satu aja, khusus penyelesaian konflik pertanahan kita dibuat namanya ad hoc. Dasarnya apa? Adalah Perpu. Kenapa Perpu? Karena dalam keadaan genting. Nah, itu urut-urutannya. Di sana ada dua solusi nanti. Satu, menyelesaikan kasus perampasan tanah dengan adu data tanpa melibatkan tiga lembaga. Saya ulangi lagi, tanpa melibatkan BPN, polisian, dan pengadilan. Dan itu sudah saya sampaikan ya Pak, ke Pak Mahfud ya. Nah, melibatkan seluruh perguruan tinggi Indonesia dan adik-adik mahasiswa kita meneliti alas dasar hak kepemilikan tanah seluruh Indonesia, supaya seluruh rakyat Indonesia tahu bagaimana struktur tanah. Itu ya, adu data. Nanti hasilnya itu sebagai sosial kontrol untuk penegakan hukum. Karena penegak hukum ini tidak dikontrol, ya suka-sukanya ini jadi tersangka. Oke. Nanti fungsinya sebagai kontrol, seluruh rakyat Indonesia melihat bagaimana kerja aparat. Tapi sebelumnya polisinya direkonstruksi ulang. Jadi undang-undang penyelidikan itu wajib disahkan DPR yang sekarang tertunda dari tahun 2010 ya. Ya, itu sudah tertunda 12 tahun. Ini harus disahkan. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, di ad hoc tadi ada yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan itu ada dua. Satu, yang pertama ya adalah melakukan pengukuran tanah secara mandiri oleh seluruh rakyat Indonesia menggunakan aplikasi. Jadi kalau kita serahkan kepada BPN, cilaka 12 kita. Kenapa? Juru ukur bisa ditumpangi sama si mafia tanah. Banyak di FKMTI peta bidang tanah itu berubah. Contohnya, itu di Teluk Naga yang diceritakan Pak Sutrisno tadi, itu ada di Gatra 900 hektar hanya untuk 3 nama. Mengerikan nggak tuh? Sekarang pertanyaannya, apakah pelakunya ditangkap? Enggak sampai sekarang. Baik dari sipil mau masyarakat maupun dari BPN, tidak ada satupun ditangkap. Begitu hebatnya yang dikatakan tadi, Naga tadi. Nah, itu rakyat Indonesia melakukan pengukuran serentak by aplikasi. Nanti dengan tetangga ya. Terus yang kedua, merekonstruksi ulang semua peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait pendaftaran tanah. Kenapa? Karena itu sudah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Sehingga nanti ad hoc ini merekonstruksi ulang. Itu bagian daripada
Itu yang dari kita FMTI. Hal ini sudah kami lakukan dari 2018 kepada Pak Presiden. Kami sudah seminarkan, bersihkan mafia tanah dari sana. Itu bulan Juni 2018. Jadi sebenarnya masalah pertanahan ini sudah lama kita gaungkan, cuman karena kasus masalah Baradae ini muncul, nah inilah titik awal kita untuk bersuara. Jadi saya sepakat, nanti kita kasih Pak, siapa tadi pengacaranya, Pak Simanjuntak, kita kasih penghargaan yang luar biasa sebagai pengungkap kemunafikan oknum aparat penegak hukum. Sejak tahun 1976 itu sudah minus, lalu minusnya itu ditambal dengan utang, tetapi utangnya itu tidak disebut utang, utangnya disebut pemasukan pembangunan, sehingga APBN yang defisit itu tidak disebut defisit, disebut anggaran APBN berimbang pada besaran 400 triliun. Nah, jadi ini kan hal yang sama sekali bertentangan dengan teori apapun juga. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh. Mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna. Gantung DPR. Saya udah serukan itu sejak saya anggota Komisi 2 DPR RI. Saya katakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat. Undang-undangnya harus dibentuk, diperbaiki ya. Jadi undang-undang kita ini banyak loophole-nya yang menyebabkan aparat penegak hukum itu bisa bermain dan tidak dipenalti. Maksudnya itu kayak contoh kepolisian, nggak ada sanksinya. Jadi misalnya dia bilang nangkep harus kasih pemberitahuan, mulai penyidikan harus kasih SPDP ke jaksa. Nah, kalau dia nggak kasih dalam 7 hari, terus apa sanksinya buat mereka? Nggak ada. Di situ nggak ada sanksi yang mengatur. Sehingga apa? Sehingga dia pikir nggak ada sanksi, bodo amat saya langgar ya. Jadi ini nomor satu, kalau menurut saya itu harus ditambah itu, memberikan sanksi yang berat, baik pidana maupun perdata maupun administratif kepada aparat penegak hukum yang melanggar aturan hukum dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau dia melanggar, ya kan, pidana kalau perlu lebih berat. Jadi kalau pemalsuan ke orang biasa 6 tahun, ke aparat penegak hukum 12 tahun gitu loh. Ya biar jerah dia, ya kan. Kalau enggak, nanti ya dia rekayasa sekali, dia rekayasa 2 kali, 3 kali. Itu satu yang menurut saya harus kita iniin. Kedua, kalau kita bicara sisi moral, ya perbaikan moral itu, penerimaan polisi, penerimaan aparat penegak hukum itu harus melalui proses ya kontrol mental dan psikologi yang benar-benar tuh tajam. 50 tahun ini terakhir ini kok sepertinya belum ada kita temukan orang seperti Pak Alvin Lim. Yang saya tangkap dari maksud dan tujuan Pak Alvin Lim itu sebenarnya baik ya, untuk rakyat ya, untuk masyarakat, dan kemudian untuk bangsa dan negara ini menuju perbaikan. Beredar isu-isu mengenai bubarnya Indonesia di tahun 2024 dan tidak adanya Presiden Indonesia setelah Jokowi adalah bertentangan berlawanan dengan nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa Indonesia berperan penting bagi dunia di masa akhir zaman. Indonesia tetap ada walaupun masih dalam penjajahan modern, masih bisa bertahan dan berperan penting di masa akhir zaman.